Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, program Pasca Sarjana jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2023. Kami dari kelompok 4 akan mempersembahkan video presentasi mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama, Firdayani. Selanjutnya atas nama Samsurijal, dan yang terakhir atas nama Husnul Khatimah. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mahmuda M. Hum. Silakan menyaksikan. Industri kreatif dalam Alimedia Karya Fiksi mengacu pada proses adaptasi atau transformasi karya fiksi dari satu media ke media lainnya. Industri kreatif memainkan peran penting dalam Alimedia Karya Fiksi dalam pembelajaran bahasa. Dalam pengajaran bahasa, guru dapat mengintegrasikan karya fiksi dari industri kreatif ke dalam kurikulum mereka dengan bijak untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Yang pertama adalah audiovisual. Audiovisual merupakan cara memproduksi dan juga menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan mekanis dan juga elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audiovisual. Media audiovisual ini mempunyai ciri khas tersendiri, di mana penyampaian informasinya bersumber dari audio maupun pembicaranya. Sementara itu, untuk memperjelas informasi tersebut, harus disertakan gambar-gambar pendukung. Disajikan dengan cara yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat atau perancangnya. Audiovisual adalah representasi dari gagasan yang real atau gagasan yang abstrak. Contohnya, Alimedia cerita pendek ke YouTube. Beberapa konten kreator di Indonesia menciptakan cerita pendek fiksi atau narasi berbasis audiovisual yang diunggah ke platform YouTube, seperti Pendekar Tongkat Emas atau Golden Cane Warrior. Film Pendekar Indonesia ini diubah menjadi channel YouTube resmi oleh produsernya. Mereka merilis potongan-potongan cerita dan klip aksi dari film tersebut untuk memperkenalkan film tersebut kepada audiens YouTube. Yang kedua, ruang siber. Ruang siber adalah sistem elektronik yang tersambung dengan internet hingga membentuk suatu ruang baru di luar ruang fisik, di mana di dalamnya terbentuk interaksi dan ekosistem sosial dan ekonomi secara digital. Tujuan dari ketahanan siber adalah untuk mempertahankan kemampuan entitas untuk memberikan hasil yang diinginkan secara terus-menerus setiap saat. Keamanan siber akan mendorong kesejahteraan perekonomian sehingga diperbolehkan usaha kecil untuk berkembang, berinovasi, dan menemukan teknik yang dapat memberikan nilai terbaiknya kepada konsumen. Contohnya, platform kreatif digital. Sebuah cerita fiksi dapat diubah menjadi konten digital seperti webtoon atau komik online. Selanjutnya, Alimedia Karya Fiksi. Yang kedua adalah film. Film sebagai media komunikasi yang menggabungkan antara audio dan visual, mempunyai beberapa peran meliputi sarana hiburan dan sebagai media penyampaian pesan, dan juga menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat, serta sebagai media kampanye sosial. Film dapat menumbuhkan sikap kewirausahaan yang positif dan memberikan inspirasi dan motivasi untuk berwirausaha. Film bertema entrepreneur dapat menjadi motivator untuk terjun ke dunia wirausaha. Contohnya apa? Contohnya ayat-ayat cinta. Yang ketiga adalah sinetron. Dalam definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinetron mencakup semua film yang dibuat khusus untuk media elektronik. Istilah sinetron digunakan untuk film, untuk media televisi saja, atau segala tayangan televisi yang menampilkan cerita secara visual
Istilah elektronik dalam perpanjangan sinema elektronik sempat ditafsirkan sebagai syarat bahwa sinetron harus dibuat di atas video elektronik, meskipun istilah sinema elektronik dibuat dengan mengacu pada media pemancarnya televisi yang elektronik. Contohnya adalah para pencari Tuhan. Kemudian yang keempat adalah animasi. Animasi merupakan gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek yang disusun secara beraturan mengikuti pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Gambar atau objek yang dimaksud dalam definisi di atas bisa berupa gambar manusia, hewan, maupun tulisan. Contohnya, Alimedia karya fiksi dalam bidang kewirausahaan di Indonesia dalam bentuk animasi telah menjadi tren yang menarik dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa merek makanan dan minuman di Indonesia telah menciptakan karakter animasi, contohnya Coco Crunch. Bahasa karya unggul kewirausahaan dalam industri kreatif mengacu pada kemampuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis, mengembangkan ide-ide kreatif, dan memanfaatkan aset kreatif untuk menciptakan produk atau layanan yang unggul. Yang pertama, bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Ada dua kategori industri kreatif, yaitu industri kreatif berbasis bahasa Indonesia dan industri kreatif berdaya dukung bahasa Indonesia. Industri kreatif alih bahasa karya unggul dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia mencakup berbagai jenis karya seperti sastra, musik, dan seni visual. Peran alih bahasa karya unggul dalam bahasa daerah ke bahasa Indonesia dalam konteks kewirausahaan sangat penting untuk melestarikan budaya lokal sambil memfasilitasi komunikasi bisnis yang efektif. Penerjemahan kreatif seperti membantu mempertahankan identitas budaya daerah sambil memungkinkan produk tersebut lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan konsumen di seluruh Indonesia. Contohnya saat menerjemahkan panduan bisnis tradisional dari bahasa Makassar ke bahasa Indonesia. Misalnya, alih bahasa petua-petua kearifan lokal seperti pada metodologi Bumi Sulawesi yang bisa dinonton di TikTok dan YouTube. Hal ini membantu melestarikan nilai-nilai tradisional sambil menjadikannya relevan dalam konteks kewirausahaan modern. Yang kedua, bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Industri dalam kategori ini meliputi industri alih bahasa dan alih media. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pertemuan ilmiah, maka melibatkan warga asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia, maka diperlukannya layanan penerjemahan ke dalam bahasa peserta pertemuan tersebut. Hal ini dapat memfasilitasi produk yang luar negeri atau yang berbahasa asing masuk ke dalam masyarakat Indonesia harus disertai terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, baik pada informasi produk maupun petunjuk penggunaan pada produk tersebut. Seperti contohnya pada aplikasi penerjemahan otomatis, perusahaan yang mengembangkan aplikasi atau layanan penerjemahan otomatis yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menerjemahkan teks atau ucapan secara instan antara bahasa Indonesia dan bahasa asing, seperti pada Google Translate, salah satu layanan penerjemahan otomatis yang terkenal. Kita dapat mengaksesnya melalui situs web atau aplikasi seluler yang mendukung penerjemahan bahasa Indonesia ke bahasa asing maupun sebaliknya. Yang ketiga, bahasa asing dan bahasa Indonesia. Alih bahasa karya unggul dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dalam konteks kewirausahaan memiliki peran penting dalam memahami dan mengadopsi konsep-konsep bisnis yang sukses. Alih bahasa karya unggul memfasilitasi transfer pengetahuan, memungkinkan para wirausaha Indonesia untuk mengakses pengetahuan dari produk bisnis tersebut. Alih bahasa karya unggul mendorong untuk mempertahankan konsep baru dan inovatif kepada para wirausahaan di Indonesia dengan memahami praktik bisnis dan strategi yang berhasil di tingkat global maupun internasional.
Seperti salah satu contoh kewirausahaan dalam bidang alih bahasa karya unggul dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, yaitu perusahaan jasa penerjemahan atau perusahaan penerbitan buku. Mereka menghususkan diri dalam menerjemahkan karya-karya sastra, ilmiah, dan bisnis dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan kualitas yang tinggi. Selain itu, mereka juga memberikan layanan penyuntingan untuk memastikan kesesuaian budaya dan bahasa sehingga hasilnya sesuai dengan selera dan standar lokal. Perusahaan semacam ini dapat berkembang dengan baik karena meningkatnya permintaan akan penerjemahan yang berkualitas tinggi, terutama dalam konteks globalisasi dan peningkatan akses terhadap karya-karya asing. Mereka dapat bermitra dengan penerbit lokal, penulis, ataupun instansi lain yang membutuhkan layanan mereka pada alih bahasa. Seperti contohnya pada Gramedia Pustaka Utama. Gramedia adalah salah satu penerbit terbesar di Indonesia yang memiliki Gramedia Pustaka Utama sebagai salah satu divisi penerbitan. Mereka menerbitkan buku-buku dalam berbagai bahasa termasuk terjemahan dari karya-karya asing. Dengan demikian, alih bahasa karya unggul memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan kewirausahaan di Indonesia, serta memungkinkan pengusaha lokal untuk tetap mengadopsi praktik bisnis terbaik dari seluruh dunia. Demikian hasil persentase dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.